Pernah nggak sih lu dapet chat pendek dari seseorang kayak oke atau ya udah, tapi tiba-tiba hati lu nih jadi panas, pikiran lu muter-muter, terus lu mikir, gue salah ngomong apa ya ke dia? Atau misalnya pas lu nongkrong, ada temen yang untuk hal kecil, tapi lu ngerasa kayak disindir sama dia, padahal mungkin dia cuma bercanda sama lu. Lucunya, di zaman yang katanya bebas berekspresi ini, justru makin banyak orang yang gampang banget tersinggung. Dan ironisnya, kita malah diajarin buat nyalahin diri sendiri karena dibilang baper. Seolah itu tanda lemah, tanda kalau kita nggak dewasa. Tapi lu sadar gak? Kadang yang nyakitin itu bukan kata orang lain, tapi makna yang otak lo bentuk sendiri dari kata itu. Kalau gitu pertanyaannya sekarang, siapa yang sebenarnya nyerang? Dia atau persepsi yang lo buat dalam otak lo sendiri? Nah, di video ini gue mau ngajak lo semua buat pelan-pelan ngulik. Kenapa kita bisa gampang banget tersinggung? Dan gimana caranya biar lo nggak kehilangan rasa, tapi juga lo nggak kebawa sama reaksi. So, stay sampai akhir karena lu bakal nemuin cara baru buat ngelihat si baper ini bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai kecerdasan yang mungkin belum lu sadarin. Nama gue Stevie Thomas, selamat datang di Catatan Literasi, gue sering baperan. Kita hidup di zaman dimana semua orang bisa ngomong apa aja. Lu tinggal buka Twitter, Instagram, atau TikTok, dan ribuan pendapat bisa lewat dalam hitungan detik. Tapi anehnya, meskipun semua orang bisa bicara, nggak semua bisa dimengerti. Kadang bukan karena pesannya yang salah, tapi karena cara otak kita memaknai pesan itu yang udah keburu dipenuhi sama asumsi, emosi, dan pengalaman masa lalu. Mas pernah nggak misalnya baca postingan temen lo di sosmed, terus mikir, kok dia kayak lagi nyindir gue ya? Padahal mungkin dia nggak ngomongin lo sama sekali. Di sisi lain, ada juga orang yang asal ngomong tanpa sadar kalimatnya itu bisa nyakitin. Karena di dunia digital, kita kehilangan hal-hal kecil yang dulu penting banget dalam sebuah komunikasi. Tatapan mata, nada, suara, jeda, dan ekspresi. Dan disitulah emosi mulai salah arah. Kita nggak lagi mendengar makna, kita cuma bereaksi ke kata. Di titik ini, tersinggung jadi hal yang makin sering, bahkan di hal-hal yang sepele. Tapi kalau lo mau lihat lebih dalam, mungkin bukan dunianya yang makin kasar, tapi sistem emosi kita yang belum siap menghadapi kecepatan komunikasi modern. Dulu, sebuah kata dan kalimat lahir dari dialog tatap muka. Sekarang, kata lahir dari layar, dingin, datar, dan tanpa konteks. Jadi bukan lo yang terlalu sensitif, mungkin lo lagi cuman kewalahan membaca dunia yang terlalu bising. Jadi gue mau ngajak lo pelan-pelan buat belajar memahami semuanya itu. Supaya lu gak mati rasa, tapi juga lu gak mudah kebakar. Karena kadang memahami diri sendiri itu jauh lebih penting daripada membalas kata-kata orang lain. Kalau kita mau bongkar pelan-pelan, baper itu bukan sekedar bawa perasaan. Secara ilmiah, ini reaksi emosi yang lahir setelah otak menilai atau appraise sebuah kejadian. Kata, chat, tatapan, lalu otak kita memberi makna tertentu. Emosi pun muncul bukan dari kata itu sendiri, tapi dari interpretasi kita terhadap kata tersebut. Dalam psikologi, proses ini dibahas dalam model emotion regulation. Bagaimana kita menilai, lalu mengatur ulang sebuah makna, sehingga intensitas emosi itu jadi turun. Teknik reappraisal ini terbukti efektif menurun emosi negatif dan memperbaiki fungsi sosial. Nah, di era digital, masalahnya emang terjadi tambah rumit. Komunikasi teks kehilangan isyarat nonverbalnya. Nada, suara, jeda, dan bahasa tubuh. Akibatnya, orang sering terlalu percaya diri merasa pesannya itu jelas. Padahal, si penerima kerap salah baca nada. Kita mengira paham, padahal enggak. Ini kenapa email dan chat paling gampang disalahartikan. Ada lagi nih, negativity bias. Otak manusia cenderung lebih cepat menangkap hal negatif dibandingkan yang positif. Jadinya, satu kata yang dalam tanda kutip dingin terasa lebih tajam daripada 10 kata yang hangat. Di timeline yang bising, bias ini yang bikin kita lebih mudah buat kesulut. Di WhatsApp dan Instagram, kita sering membaca sebuah rasa dari teks pendek, emoji, atau tanda baca. Emoji emang bisa sih membantu ngasih isyarat emosi, tapi tafsirnya tidak selalu lama di tiap kelompok umur, gender, atau budaya. Jadi, tetap mungkin ada kemungkinan salah paham. Intinya, itu bantuan, bukan obat yang mujarab. Bahkan riset lokal mengingatkan, ambiguitas di pesan teks muncul karena ketiadaan nada dan gestur, sehingga kita butuh feedback loop, misal tanya balik atau klarifikasi sebelum kita mengunci sebuah makna itu. Kalau enggak, otak kita akan mengisi celah itu dengan asumsi kita.
Dan disitulah baper sering lahir. Jadi, baper bukan kelemahan, tapi data tentang cara otak kita yang sedang memproses sebuah makna. Tugas kita bukan mematikan rasa itu, melainkan melatih filter dan bingkai makna, supaya kita tetap peka tapi nggak reaktif. Lo pernah nggak ngetik panjang, dibalasnya cuma oke, terus hening? Detik itu juga kepala lo bikin film sendiri tentang mungkin orang itu lagi marah sama lo, kecewa sama lo, atau lagi ilfeel sama lo. Padahal bisa jadi kan dia lagi di jalan, atau baterai HP dia tinggal 5%, atau emang dia tipe singkat aja kalau lagi balas chat. Inilah masalah utamanya. Emosi kita sering memberi warna pada kata. Bukan kalimatnya yang tajam, tapi tafsir kita yang lagi lelah, atau lagi lapar, atau misalnya lagi insecure, atau kebawa memori lama. Otak kita ini maunya cepat, ngisi celah makna pakai asumsi. Dan asumsi jarang yang netral, dia lebih condong ke yang negatif. Dampaknya ya banyak. Pertama, ke diri sendiri. Energi jadi bocor buat overthinking. Fokus kerja buyar, tidur keganggu, badan tegang. Kita lelah bukan karena konflik nyata, tapi karena konflik imajinasi yang kita pelihara. Kedua, ke relasi. Chat jadi dingin, tatap muka jadi canggung. Teman pun terasa jadi jauh. Pasangan mulai defensif. Bukan karena mereka jahat, tapi karena kita bereaksi pada cerita di kepala kita sendiri, bukan realita. Ketiga, ke reputasi. Kita dilihat jadi orang yang sumbu pendek, penuh drama, susah buat diajak kerja bareng. Kesempatan kolaborasi pun jadi menguap karena orang jadi capek jalan di atas kulit telur. Dan yang keempat, ke ruang digital. Komentar makin keras, grup makin sepi. Kita nih jadinya masuk ke echo chamber, cuman mau dengerin yang setuju aja sama kita. Dan makin mudah tersinggung sama yang beda sama kita. Spiralnya kayak gini nih, salah paham kecil, emosi naik, respon reaktif, hubungan retak, makin sensitif, dan ulangi lagi terus lingkaran itu. Kalau dibiarkan, kita belajar mematikan rasa biar nggak sakit, atau meledakkan reaksi biar terasa berdaya. Dua-duanya ini bikin kita jauh dari kedewasaan. Jadi mari kita bareng-bareng. Yang perlu diubah bukan dunianya yang bising, tapi filter yang kita pakai saat mendengar dunia. Jadi setelah kita tahu kenapa baper itu muncul, sekarang kita bahas gimana caranya biar lu nggak kebal tapi juga nggak gampang kebakar. Karena solusinya bukan menahan emosi, tapi memilah makna sebelum lo bereaksi. Emosi itu kayak air, kalau lo tahan dia jadi tekanan, tapi kalau lo arahkan dia bisa jadi kekuatan. Pertama, jeda 3 detik. Ajarkan otak lo buat nggak gampang langsung nyala. Setiap kali lo baca chat atau dengar ucapan yang bikin lo panas, tahan deh sebentar, 3 detik aja. Dalam waktu sesingkat itu, otak lu dikasih ruang buat mikir, apakah ini fakta atau cuman persepsi gua doang? Misal, lu kirim chat panjang, cuman dibalas oke. Sebelum asumsi lo jalan, tanya ke diri sendiri. Mungkin emang dia lagi sibuk, atau mungkin dia emang tipe singkat aja yang balas chat. Jeda kecil ini bikin lo dari reaktif ke reflektif. Dan kadang 3 detik itu penyelamat banyak hubungan. Kedua, uji maknanya. Klarifikasi, jangan asumsikan. Daripada lu langsung kesel, biasain deh klarifikasi. Misalnya, maksud lo tadi gimana ya? Di Indonesia, kita emang sering ngindarin klarifikasi karena takut dibilang baper. Padahal, klarifikasi itu tanda dewasa dalam komunikasi. Misal, atasan lu bilang, kerjaan kamu belum maksimal. Lu bisa bales, boleh tahu pak bagian mana yang bisa saya perbaiki? Dengan begitu, lo ubah percakapan dari emosional jadi rasional. Kadang bukan isi pesannya yang nyakitin, tapi cara lo berhenti di kalimat pertama. Ketiga, bedain niat dan cara ngomongnya. Orang boleh punya cara bicara yang berbeda, tapi belum tentu niatnya jelek. Misal temen lo lagi bilang sama lo telat mulu sih. Terdengar nyolot, tapi mungkin niatnya mau ngingetin lo doang biar lo gak kena marah dosen atau bos lo. Latih diri lo buat pisahin intensi dan ekspresi. Karena banyak orang jujur tapi nggak pandai untuk berkata halus. Dan banyak orang yang berkata halus tapi niatnya manipulatif. Jadi lihat konteksnya, bukan cuma nadanya. Keempat, refleksi diri. Apakah ini tentang dia atau tentang gue sendiri? Setiap kali lo tersinggung, coba tanya. Yang sakit itu karena dia ngomong gitu atau karena ada bagian dalam diri gue yang belum selesai? Misal, lo tersinggung nih dibilang, lo kok belum sukses-sukses juga ya? Kalau lo udah damai sama proses lo mungkin akan bakal senyum aja. Tapi kalau lo masih ngerasa tertinggal, kata itu bisa nyakitin banget.
Jadi, kadang baper itu bukan soal orang lain, tapi soal luka lama dalam diri lo yang ke-trigger. Dan itu bukan aib, tapi sinyal buat sembuh. Kelima, tulis dan jangan ledakan. Kalau emosi lo emang udah terlalu penuh, tulis aja dulu. Catat apa yang lo rasain tanpa sensor. Biasanya setelah lo nulis, perspektifnya jadi berubah. Kadang yang tadinya pengen lo bales panjang di chat, akhirnya lo hapus sendiri karena lo sadar, oh ternyata nggak segitu pentingnya ya. Menulis itu cara termurah buat mendamaikan diri sebelum lo ngomong ke orang lain. Ketujuh, reframing. Ganti bingkai, bukan fakta. Reframing itu seni mengubah makna tanpa ngubah kejadian. Lo bisa pilih dua versi. Versi pertama, dia nyindir gua. Atau versi kedua, dia kasih perspektif baru yang bisa mungkin gue pikirin. Dua-duanya sama-sama mungkin, tapi yang pertama bikin lo defensif dan yang kedua bikin lo bisa improve. Dalam NLP ada prinsip, makna ditentukan oleh penerima, bukan pengirim. Jadi kalau lo ubah bingkainya, lo bisa ubah arah emosi lo. Dari marah jadi penasaran, dari tersinggung jadi termotivasi. Latihan kecilnya kayak gini misalnya. Setiap kali lo merasa diserang, coba tanya, kalau gue ganti kacamata, ada cara lain gak buat ngeliat ini semua? Dan yang kedelapan, mengalami tanpa bahasa, kata, dan kalimat. Rasakan aja dulu, jangan langsung tafsirkan. Kadang, otak kita ini overreact karena kita terlalu sibuk mengartikan perasaan. Gua marah, gua kecewa, gua malu. Coba sesekali stop ngasih nama, kata, dan bahasa. Pas lagi panas, duduk aja bentar. Fokus ke nafas, rasakan sensasi tubuh. Dada berat, leher kencang, tangan gemetar, udah biarin aja. Ketika lo berhenti ngasih label ke emosi, lo ngasih ruang buat tubuh lo menenangkan diri tanpa perlawanan. Itu bukan menahan, tapi mengizinkan lewat. Dan sering banget, begitu lo berhenti ngasih kata dan bahasa ke emosi, intensitasnya jadi turun sendiri. Karena ternyata yang bikin kita capek bukan karena rasa marahnya, tapi cerita yang kita ulang-ulang di kepala. Jadi kuncinya bukan jadi orang yang kebal, tapi jadi orang yang bisa memilih respon dengan sadar. Lo tetap bisa punya hati yang lembut, tapi dengan kepala yang jernih. Karena dunia ini gak akan berhenti ngomong, tapi lo bisa pilih mana suara yang lo mau dengar dan mana yang lo akan biarkan itu lewat aja. Ingat, gak semua kata perlu dibalas dan gak semua emosi perlu dituruti. Kadang kemenangan terbesar bukan waktu lo berhasil membuktikan siapa yang salah, tapi waktu lo berhasil bilang ke diri lo sendiri, gue gak harus kok bereaksi ke semua hal. Kalau lo perhatiin, hidup ini tuh sebenarnya kayak laboratorium emosi. Setiap hari ada aja pemicu kecil. Chat dingin, sindiran halus, ekspektasi dari orang lain, yang itu nyentuh bagian dari dalam diri kita yang belum beres. Dan seringkali kita refleks buat bereaksi. Tersinggung, marah, dan ngerasa diremehin. Padahal kalau lo berani berhenti sebentar, lo bakal sadar. Yang lo lawan itu bukan orangnya, tapi cermin ke diri lo sendiri. Filsuf Yunani Epictetus pernah bilang, yang mengganggu manusia itu bukan kejadian itu sendiri, tapi opini mereka tentang kejadian itu. Kalimat itu udah ribuan tahun umurnya, tapi masih relevan aja di era digital sekarang. Karena di dunia yang makin bising kayak sekarang, yang bikin kita lelah bukan perbedaan pandangan, tapi interpretasi berlebihan yang gak pernah kita sadari. Dan dari timur, Lao Tzu pernah bilang, dia yang menaklukkan orang lain itu kuat, tapi dia yang menaklukkan dirinya sendiri, itulah yang benar-benar perkasa. Artinya, kedewasaan emosional itu bukan soal kebal, tapi soal sadar. Sadar kapan harus bereaksi, kapan cukup diam, dan mengamati. Sementara dari filsafat eksistensialis barat Soren Kierkegaard bilang, kecemasan adalah guru terbesar manusia. Gua rasa baper juga begitu. Dia guru kecil yang datang pakai wujud nyesek. Kalau lo mau, lo bisa tolak, lo bisa lawan. Tapi kalau lo mau belajar, lo bisa dengerin. Karena setiap rasa tersinggung, setiap emosi kecil, itu adalah data. Data tentang luka lama yang belum sembuh. Tentang kebutuhan lo yang belum terpenuhi. Tentang sisi diri lo yang minta dipahami, bukan disalahkan. Jadi mulai hari ini, jangan buru-buru ngusir rasa itu. Dengarkan dulu, dekati dengan tenang. Karena semakin lo bisa membaca emosi lo sendiri, semakin lo paham arah hidup lo mau kemana. Dan mungkin itu arti paling dalam menjadi seorang manusia yang dewasa. Bukan berhenti merasa, tapi tahu cara membaca rasa. Sampai akhirnya lo sadar, emosi bukan musuh yang harus lo taklukkan, tapi pesan yang harus lo pahami. Jadi, kalau hari ini lo baper, jangan buru-buru malu,
jangan buru-buru ngerasa lemah. Karena itu artinya lu masih punya rasa, lu masih punya hidup, dan lu masih manusia. Yang penting bukan gimana cara lu berhenti merasa, tapi gimana cara lu belajar dari setiap rasa yang datang. Kadang yang lu pikir beban justru adalah guru dalam bentuk lain. Dan yang lo kira itu kelemahan bisa jadi pintu menuju versi diri lo yang lebih bijak, yang lebih tenang, dan yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Karena ingat, lo gak harus kebal untuk jadi dewasa. Lo cuma perlu tahu kapan harus tenang dan kapan cukup tersenyum sambil bilang, "Oke, gua ngerti sekarang." Kalau lo ngerasa video ini bikin lo mikir ulang, jangan lupa kasih like dan share ke temen lo yang mungkin lagi butuh denger ini. Dan tulis di kolom komentar, apa momen paling baper yang pernah ngubah cara lo melihat diri lo sendiri. Karena mungkin dari cerita lo, ada orang lain yang juga akhirnya bisa belajar untuk lebih tenang. Nama gue Stevie Thomas dan ini adalah Catatan Literasi.